Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Soskes, Sosiologi Podcast episode 4, presented by Departemen Media Kreatif. Kali ini saya sebagai host Azri Syahrul Fazri kembali menemani teman-teman Soskes dalam Sosiologi Podcast presented by Departemen Media Kreatif. Soskes kali ini kedatangan tamu yang spesial yang merupakan pengurus himpunan mahasiswa jurusan sosiologi dan kebetulan akhir-akhir ini sedang hektik-hektiknya. Tanpa harus menunggu lama, kita panggil aja Aziza. Tepuk tangan dong. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Gini ya tuh. Ulangi ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Kali ini kita udah bersama Azizah Mutmainah. Boleh perkenalan diri dulu Azizah ke teman-teman apa namanya nih? Sosfok apa? Sosiofok. Ke teman-teman Sosfok yang ada di YouTube. Sosiofok. Oke, halo Sosiofox. Perkenalkan, nama aku Azizah Mutmainah. Untuk saat ini aku lagi diamanahi masuk himpunan mahasiswa sosiologi itu di Departemen Pengembangan Intelektual dan kesibukan ya. Tar dulu. Oke. Ini Azizah sekarang semester berapa kalau boleh tahu? Sekarang semester 4. Semester 4. Ya. Berarti Azizah itu angkatan 22. Betul. Azizah kan pengurus himpunan nih. Kenapa itu mau masuk himpunan kalau boleh tahu nih? Sebetulnya nggak ada alasan yang konkret bangetnya kenapa mau masuk himpunan. Cuman memang Aziza itu tujuan utamanya pasti pengen nambah relasi. Itu yang pertama karena Nambah relasi. ya karena memang di sosiologi itu kan banyak banget ya orangnya dan ya pengen nambah relasi biar proses diskusi Aziza juga nggak cuma di situ-situ aja gitu. Jadi untuk di sosiologi juga bisa ya luas gitu lah diskusinya sama kating-kating dan lain-lainnya gitu. Termasuk juga menambah pengalaman Aziza gitu ya dalam berorganisasi. Semester 6 masuk HMJ. Ini kebetulan teman-teman Aziza itu tadi masuk departemen apa? Pengembangan intelektual. Nah, Aziza ini masuk departemen pengembangan intelektual. Dan kebetulan saya juga sebagai host ini sebagai kepala departemen pengembangan intelektual. Nah, sebetulnya saya sudah tahu jawabannya, cuma karena kita harus mengulik lebih dalam apa alasan Aziza itu masuk ke departemen pengembangan intelektual. Boleh diceritakan, Aziza? Bingung juga ya sebenarnya kayak gimana, tapi yang pasti kan kita tuh di sosiologi gitu ya kuliahnya, dan kita juga tahu kalau misalnya di sosiologi itu nggak semuanya, nggak seluruhnya tuh turun lapangan gitu kan. Nah, kita juga perlu di kelas tuh diskusi, terus juga perlu menyampaikan pendapat gitu kan. Nah, yang Aziza butuhin tuh kenapa Aziza masuk pengembangan intelektual, karena ya Aziza pikir kalau misalnya di PI itu dapat pencerahan baru lah mengenai wawasan apa baru. sih intelektual itu gitu, gimana sih proses intelektual tuh kayak gimana gitu kan. Nah makanya Aziza tuh pengen ngembangin diri itu ya di pengembangan intelektual itu gitu kan, makanya biar di kelas juga ya berkesinambungan lah sama gitu kan prosesnya gitu, jadi sama-sama berjalan dengan baik gitu. Sebelum lebih jauh, Azizah itu panggilannya apa biar kita atau teman-teman di luar sana lebih enak manggilnya? Boleh IJ, boleh DJ juga nggak apa-apa. Oke, kalau di PI mungkin kita manggilnya itu JJ ya. Iya. Nah, tadi kan JJ bilang kalau masuk departemen PI itu agar wawasan dan kemampuan intelektualnya itu berkesinambungan antara di PI dan juga di akademik di kelas gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi alasan kenapa Azizah masuk PI. Ya. Nah, kebetulan di Soskes kali ini kita ada sebuah tema yang nanti kita bisa tanyakan pendapatnya ke Jijeh. Tema kali ini yaitu tentang meningkatkan intelektualitas mahasiswa sosiologi. Nah, kalau bicara intelektualitas ini sangat
relate ya, Ija ya, dengan departemen PI gitu ya. Khusus ada kata intelektual gitu ya. Nah, ini saya mau nanya menurut pendapat J gitu ya, mengenai sebetulnya apa sih peran mahasiswa sosiologi khususnya dalam ruang atau aspek intelektual itu sebetulnya? Apa sih perannya gitu kalau menurut Adij? Perannya tuh kita kan di sosiologi tuh ngebahas yang paling utama gitu ya, ngebahas masalah-masalah sosial, terus juga ngebahas juga kayak teori-teori sosial gitu. Nah, peran kita tuh ya pasti dalam memecahkan masalah sosial itu, kita tuh perlu apa ya, meninjau lebih jauh gitu ya, nggak yang kayak misalnya ada satu masalah sosial terus kita judge dengan gitu aja kalau misalnya masalah ini tuh buruk gitu. Nah, terus juga kayak misalnya kita tuh perlu juga ngaitin si masalah-masalah itu tuh sama teori-teori yang udah dikeluarin sama apa namanya tokoh-tokoh sosiologi gitu kan. Karena itu juga ya perlu gitu biar kita juga nggak terlalu kebingungan gitu buat memecahkan masalah tersebut kayak gitu. Itu sih menurut aku peran yang emang pentingnya gitu. Oke. Saya nangkapnya bisa menyimpulkan seperti ini ya, Ajijah. Kalau kita sempat belajar di semester bawah bahwa ada 4 prinsip gitu ya, mahasiswa empat prinsip dalam sosiologi. Ada empiris, ada apa? Teoritis, kumulatif dan non-etis. Nah, tadi yang Jijah sampaikan itu sebetulnya bisa menyimpulkan dari keempat prinsip tadi itu ya. Artinya kalau kata Jijah, mahasiswa sosiologi itu tidak bisa serta-merta menjustifikasi suatu realita atau fenomena. Jadi harus berdasarkan apa yang data yang ada di lapangan. Terus ada teori tadi ya, teori sebelumnya dikaji, dibahas, dikumpulkan, sehingga kalau sudah ada semuanya, itu tuh kita tidak dituntut untuk menjudge benar atau salah bahkan ya, tapi menguraikan bagaimana itu terjadi. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Ajija sampaikan. Nah ini menarik nih, berarti intelektualitas itu sangat penting, apalagi bagi mahasisologi. Tapi kira-kira nih, selain peran, ada nggak sih tantangan tersendiri gitu bagi mahasiswa sosiologi yang menjadi rintangan ketika dia ada dalam ruang intelektualitas gitu ya, memahami intelektual gitu? Kalau menurut aku, pengalaman aku juga gitu ya, selama memang belajar di sosiologi, untuk meningkatkan intelektualitas tuh pastinya apa ya, proses kita dalam berpikir juga gitu. Jadi nggak semua orang bisa memahami apa yang udah dijelasin sama apa mahasiswa-mahasiswa lain ataupun sama dosen-dosen di kelas gitu ya. Terus juga mungkin satu yang paling utama tuh karena memang terlalu banyak teori mungkin ya di sosiologi. Jadi itu tuh mahasiswa juga jadi mikirnya aduh sulit nih gitu ya buat memahami apa yang ada di sosiologi. Jadi intelektualitasnya juga jadi makin berkurang gitu karena terlalu banyak teorinya gitu, kayak gitu. Oke, itu sebetulnya yang menjadi keluh kesah ya mahasiswa sosiologi, karena sosiologi itu bukan hanya cabang ilmu sosial yang membahas soal praktis tapi juga teoritis. Ya, Jijah memang saya juga sangat kesulitan untuk memahami baik itu teori yang klasikal, modern ataupun post modern. Tapi itu mau nggak mau itu yang harus dihadapi gitu ya, tantangan yang harus dihadapi. Cuma ada yang sedikit terlewat tadi yang belum saya tanyakan ya Ajijah. Karena tema kali ini kan tadi meningkatkan intelektualitas mahasisologi. Ini menurut Ajijah gitu ya, kenapa? Apa yang harus ditingkatkan? Memang apa yang mundur, apa yang minim dari mahasiswa sosiologi gitu? Kira-kira apa tuh? Kalau yang dilihat gitu ya dari sekarang tuh mahasiswa sosiologi tuh masih minim dalam prestasinya gitu ya. Baik itu ya sebenarnya utamanya mah prestasi akademiknya gitu ya, karena dilihat tuh mahasiswa sosiologi itu cuman ya sekedar ya udahlah memecahkan masalah aja dan lain-lain gitu, enggak yang sampai mereka berpikir bahwa prestasi akademik juga penting gitu untuk peningkatan atau meningkatkan intelektual mereka gitu kayak gitu. Jadi kan prestasi juga penting kayak gitu. Dan menyambung yang Ajijah sampaikan, kebetulan Ajijah saya juga
kemarin membantu Pak Kaprodi untuk menyiapkan asesmen atau akreditasi sosiologi, dan yang paling kami rasakan yang sulit dicari datanya itu adalah data prestasi mahasiswa sosiologi khususnya dalam hal yang sifatnya akademik gitu, prestasi akademik. Nah, ini yang menjadi PR mahasiswa sosiologi, selain didorong dari segi intelektualitas dalam memahami teori, dalam memahami praktek, tapi juga dalam actionnya di bidang competition gitu ya, kompetisi. Karena tadi betul ya, menurut Azizah kita tuh sangat minim dari segi prestasi, apalagi prestasi akademik. Oke. Saya juga mau nanya nih, kira-kira dari Jijah sendiri, ketika kita tahu ada problem dalam mahasiswa sosiologi khususnya dalam pengembangan intelektualitas atau intelektual, baik itu prestasi dan yang lainnya, ada nggak sih upaya atau strategi yang dirasa efektif gitu buat kedepannya mahasiswa sosiologi itu baiknya harus seperti apa dan gimana, baik itu dari mahasiswanya ya ataupun dari si pembuat kebijakannya, kira-kira ada nggak sih langkah efektifnya? Kalau ini aku dari mahasiswa aja mungkin ya. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya dari mahasiswa tuh yang aku rasain gitu ya, pasti harus sadar gitu kalau misalnya yang pertama tuh sadar gitu kalau misalnya ya kita juga belajar tuh di jurusan atau di prodi itu sosiologi gitu. Jadi mau nggak mau kita pun terpaksa untuk mempelajari apa yang ada gitu, walaupun memang ya terlalu banyak teori atau dan lain-lain. Terus juga kita tuh harus mulai bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Jadi kayak misalnya kita tuh males-malesan, terus juga kalau belajar tuh ya udahlah sekedarnya aja manfaatin Google dan lain-lain gitu kan. Nah, itu tuh harus bisa keluar dari zona itu gitu kan, entah kita nambah diskusi sama teman-teman kita gitu, entah sama kakak tingkat kita atau sama dosen. Terus juga kita tuh manfaatin banget proses belajar di kelas, karena itu tuh bener-bener membuka banget pikiran kita. Kalau misalnya ya dosen-dosen kan beda-beda juga ya ngajarnya tuh, ada yang tentang postmodern, ada yang tentang sosiologi agama dan lain-lain. Nah, itu tuh kadang di dalamnya juga mereka nggak semuanya membahas tentang apa yang mereka ajarin juga gitu. Tapi mereka juga pembahasannya luas gitu, yang bener-bener ya sosiologinya tuh kelihatan gitu kayak gitu. Oke. Baik. Kalau yang saya tangkap gitu ya, bahwa sebetulnya yang kita pahami atau kita pelajari itu pada dasarnya memang berat, tapi sebetulnya itu yang kita butuhkan juga gitu ya. Karena mau tidak mau ya, kalau memang kita betul-betul punya goals atau visi untuk masuk prodi sosiologi, ya kita harus bisa dengan segala konsekuensinya gitu ya. Baik itu dari segi mata kuliah, dosen gitu ya dan sebagainya. Nah, saya mau nambahin sedikit dari tadi Jijah nambahin dari mahasiswa mungkin ya. Kalau saya dari segi pemangku kebijakan atau pengajar lah, tenaga pengajar gitu atau dosen, saya rasa gitu perlu adanya evaluasi dari beberapa tenaga pengajar yang concern dalam khusus tentang kesosiologian gitu ya. Karena yang kita khawatirkan ketika mahasiswa punya effort dan semangat untuk memahami berbagai hal yang ada di prodi sosiologi, mata kuliah apapun itu, tapi di sisi lain kita tidak menerima asupan materi, tidak menerima asupan ilmu, karena memang misalkan tenaga pengajarnya jarang masuk. Itu yang salah satu hambatan yang mungkin tadi sedikit terlewat gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Mudah-mudahan ini didengar gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bahwa kita juga mahasiswa butuh keseriusan dari tenaga pengajar. Selain tenaga pengajar menyuruh kita untuk serius, untuk terus hadir sebanyak 75% lah dan lain sebagainya. Tapi juga itu perlu diperhatikan gitu. Supaya apa? Supaya output dari keseriusan kita dalam memahami berbagai hal, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, itu benar-benar bisa tersalurkan gitu ke depannya. Nah, ini saya mau nanya sedikit sebelum ke hal-hal lain. Ini kita pengen tahu nih sebetulnya, Jijah kan ini di Departemen PI, salah satu departemen yang
bergerak dalam bidang intelektual gitu ya. Bahkan di periode ini bukan hanya bergerak dalam bidang intelektual atau pendidikan, tapi juga bergerak dalam bidang penelitian, ya kan? Ya. Nah, itu gimana nih pandangan Jijah ketika melihat Departemen PI yang sekarang punya dua tanggung jawab gitu ya. Dia concern di pendidikan iya, concern di penelitian juga iya gitu. Ya. Sama boleh disebutin lah prokernya apa gitu. Oh ya, kalau untuk yang sekarang itu kan dalam bidang penelitian juga. Jujur menurut Aziza tuh sedikit apa ya, tantangan gitu buat Aziza, karena ini juga pengalaman baru gitu kan. Maksudnya kita harus bisa apa ya, nge-branding kalau misalnya kita juga ya bisa gitu untuk meneliti dengan baik di sosiologi. Khususnya juga kita di bidang pengembangan intelektual itu kan. Nah, terus yang emang kita juga kan buat gitu ya proker yang salah satunya tuh yang teras keilmuan sosiologi. Nah, itu kan emang bener-bener kita apa ya, meneliti hal-hal yang baru gitu, terus kayak berita-berita yang lagi jadi apa sih, jadi trending sekarang tuh kan kita teliti gitu, terus kita sambungin sama teori sosiologi. Nah, itu tuh Aziza juga masih kayak belajar banget gitu ya dalam hal itu, karena belum pernah buat bikin ataupun nulis gitu dalam hal penelitian sosiologi kayak gitu. Jadi emang ya tantangan baru gitu buat Aziza. Kalau untuk dalam bidang pendidikan mungkin bisa gitu ya, bisa diatur gitu ya. Cuman emang buat penelitian masih rada kurang kayak gitu. Dan ada yang terlewat sebetulnya Aziza. Itu RPS. Iya, betul, Rumah Penelitian Sosiologi. Jadi concern pemahaman intelektual itu bagi Departemen PI sekarang gitu ya, bukan hanya dari aspek pendidikan, tapi juga dari aspek penelitian. Karena kalau kita lihat Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 aspek, satu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, makanya kita double job sekarang. Ini pengalaman perdana saya juga gitu ya di Departemen PI, dan pengalaman perdana Aziza juga. Nah, sekarang saya sedikit melebar gitu ya. Ini mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, atau bukan di lingkungan ya, lebih tepatnya di negara kita gitu ya. Ini sekarang lagi ada isu di mana kebutuhan intelektual itu khususnya di perguruan tinggi itu dikesampingkan dalam tanda kutip. Perguruan tinggi itu adalah pendidikan yang sifatnya tersier gitu katanya teh. Jadi bukan yang wajib, karena yang wajib itu adalah 12 tahun katanya gitu. Aziza tahu kan berita itu? Tahu. Nah, itu menurut Aziza gimana tuh adanya suatu fenomena yang terjadi seperti itu? Ada tanggapan nggak kira-kira? Sebenarnya emang sedikit greget ya sama pernyataan itu, karena Aziza tuh mikir pas beliau menyatakan hal itu tuh kayaknya memang benar-benar udah kepepet banget, udah udah didesak sama masyarakat gitu ya. Kalau misalnya ya kita tuh butuh gitu kan pendidikan yang tinggi, tapi ya biayanya kenapa makin tinggi juga gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi ya beliau juga mungkin pas bilang kayak gitu tuh kepepet, jadi bilangnya ya pendidikan tuh tersier. Jadi kan masyarakat juga semakin greget gitu ya, karena ya kita tuh butuh tapi malah dibilang pendidikan tersier, sementara ya kalau misalnya kita mau nyari kerja, terus kita mau dapat pekerjaan, itu kan minimalnya ya S1 gitu kan, itu kan ya gimana gitu kan. Makanya ya greget gitu, masyarakat juga pasti kan makin banyak asumsi-asumsi yang buruk terhadap pemerintah gitu kan ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh ya sebetulnya nggak apa-apa dinyatakan, tapi kan jangan pas kepepet gitu, karena kan ngambil keputusan juga nggak bisa ya secepat itu gitu. Makanya ya jadi ya geger gitu di masyarakat gitu sekarang. Sedikit tambahan dari saya gitu ya, kalau menyikapi fenomena itu, pemberitaan itu, sebetulnya saya riskan. Kalau Jija greget, saya mah riskan gitu. Kenapa? Karena Kemdikbud itu ya, meskipun kita UIN itu ada di naungan Kemenang gitu ya, tapi tetap karena itu ranahnya ranah pendidikan gitu ya, ranah mengembangkan intelektual, sangat riskan ketika kita itu mengimpikan Indonesia Emas 2045 ya. Ya penonton ya? Nah, Indonesia Emas 2045, ketika ada statement bahwa kita sebagai orang-orang yang ada di perguruan tinggi ini, yaitu adalah tanggung jawab kita, karena perguruan tinggi itu sifatnya tersier, maka otomatis
kita itu tidak difasilitasi, tidak diperhatikan secara optimal dan maksimal, baik itu dari insentif, beasiswa dan sebagainya, Iya, karena memang prioritasnya itu untuk pendidikan 12 iya, tahun lah. iya. Saya nggak tahu nih ya, apakah eh, kenaikan ini tuh diakibatkan oleh adanya penyusutan anggaran pendidikan. Saya kurang riset dalam hal itu, tapi nanti teman-teman kalau tahu boleh sampaikan di kolom komen. Atau apakah ada program kerja lain yang disiapkan yang itu tuh menyebabkan biaya pendidikan kecomot bahasa Sundanya mah gitu ya. Saya nggak tahu ya. Sepertinya ada. Kalau secara analisis bisa jadi gitu Iya, ya. bisa jadi. Kalau kita analisis bisa jadi karena kita kan kalau bicara ini sebetulnya pakai riset dulu gitu ya. Oke lah, itu yang menjadi pembahasan lain waktu mungkin ya, karena kita supaya tidak terlalu melebar temanya. Dan terakhir Zeh, sebelum itu kita pengen tahu dulu gitu, Ajija itu sebetulnya sekarang lagi sibuk apa ini tuh ya? Karena ini bisa di-spill nanti ke teman-teman. Oke. Kalau dibilang sibuk, ya sibuk mah menyibukkan diri aja, tapi alhamdulillah sekarang tuh lagi ngurus dan merancang kegiatan, salah satu kegiatan di Departemen Pengembangan Intelektual, itu Sosial Expo. Sosial Expo? Iya. Jadi Sosial Expo tuh merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya tuh terdapat beberapa perlombaan gitu ya. Tapi nggak cuma perlombaan, di situ juga ada kegiatan seminar juga. Kita juga di situ tuh pasti fokusnya pendidikan dan penelitian, karena perlombaannya tuh yang pertama ada OASIS, itu Olimpiade Sosiologi Siswa. Terus yang kedua ada debat sosial, itu tuh ya intinya mahasiswa tuh ya memperdebatkan hal-hal yang memang lagi trending gitu sekarang itu. Terus yang ketiga tuh ada LKTI. Nah, ini di bagian penelitiannya gitu. Jadi mahasiswa tuh berkompetisi gitu dalam karya tulis ilmiah. Pasti mereka juga meneliti dulu kan untuk membuat karya tulis tersebut. Nah, yang terakhir itu ada poster ilmiah. Jadi siapapun gitu ya boleh ikut di poster ilmiah, karena ini tuh poster bukan sekedar poster tapi dalamnya juga ada arti gitu kan, memiliki arti yang ya ilmiah lah gitu kayak gitu. Nah, ini tuh untuk kegiatannya insya Allah bakal dilaksanain pada tanggal 6 sampai 7 Juni. Oke, sebentar lagi ya teman-teman. Iya, dan untuk pendaftarannya insya Allah bakal masih dibuka dan insya Allah ditutup pada tanggal 30 Mei 2024 gitu. Jadi jangan lupa untuk berkontribusi dan berpartisipasi untuk acara ini. Untuk OASIS itu tingkat apa kalau boleh tahu? Kalau siswa, untuk OASIS mahasiswa? itu siswa. Kalau untuk LKTI, lomba karya tulis ilmiah? LKTI itu tingkatnya mahasiswa. Mahasiswa tingkat nasional ya? Iya, betul, nasional. Kalau poster? Kalau poster itu sebetulnya umum ya, jadi mau yang SD juga nggak apa-apa, yang penting punya kemampuan. Tapi kita mungkin lebih ke dari SMP aja, dari SMP sampai mahasiswa. Oke. Kalau untuk satu lagi apa ya? Debat. Satu lagi debat. Nah, itu untuk debat itu masih khusus untuk mahasiswa sosiologi di UIN. Oke. Berarti hanya sosiologi FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang ikut lomba debat. Berarti itu nanti teman-teman partisipasinya di lomba Sosial Expo, karena selain kita mengadakan lomba, kita juga mengadakan seminar. Dan nanti teman-teman bisa mendapatkan salah satunya uang pembinaan, sertifikat, dan juga tentunya pengalaman yang menarik gitu ya dari event Sosial Expo yang terdiri dari berbagai macam perlombaan. Itu aja ya Ajija ya. Terima kasih atas kedatangannya. Sebelumnya ada closing statement nggak yang mau disampaikan ke pemirsa? Baik itu saran kah, atau masukan kah, atau tadi lagi branding Sosial Expo lagi, boleh? Silakan. Apa ya? Lebih ke pesan aja mungkin ya. Untuk teman-teman semua, pokoknya yang lagi berjuang sekarang, tentu utamanya yang lagi berjuang di perkuliahan gitu. Jangan sampai kita tuh kalah sama rasa malas kita, sama rasa leha-leha gitu. Jadi kayak kita kan sebagai mahasiswa itu harus bisa menang dari hal-hal yang ngedistract diri kita gitu kan. Jadi biar ya tujuan-tujuan kita juga tetap bisa berjalan dengan baik, bisa kecapai nanti di depannya. Jadi kita juga bisa merasakan hasilnya tuh
ya puas gitu dengan apa yang kita dapatkan nanti di akhir kayak gitu. Jadi jangan sampai malas tuh menguasai diri kita. Oke. Dan sedikit tambahan dari saya, kalau kata Bung Hatta, kita itu sebagai insan pemimpin bagi diri kita ataupun bagi orang lain, bahwa pemimpin itu adalah pendidik dan setiap pendidik itu adalah pemimpin. Makanya teman-teman Sosiofox yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semangat terus untuk berkuliah di sosiologi, karena mau nggak mau kita itu punya goals yang kita ingin capai ketika kita masuk sosiologi. Ya salah satunya kita harus bisa mengembangkan pemahaman kita, pengetahuan kita, dan wawasan kita dalam hal intelektual, baik itu di perkuliahan, di kampus ya, di kelas, ataupun di luar, baik itu di organisasi intra ataupun di organisasi lain, gitu ya. Itu aja dari saya, kita tutup sih. Itu aja dari saya Azri Syarul Fazri sebagai host Soskes episode 4, pamit undur diri, dan saya Aziza Mutmainah. bye-bye.